أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas salah satu bab dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang bab ini dinamakan oleh beliau disebut bab asy-syuh, namanya asy-syuh, tentang syuh. Syuh ini suatu istilah yang kalau mungkin diterjemahan di kita kikir ya, tentang kekikiran. Nanti akan kita jelaskan insyaallah perbedaan antara bukhul dengan syuh atau bakhil dengan syahih, apa bedanya. Tapi kita baca dulu hadisnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Suhail bin Abi Salih an Safwan bin Abi Yazid an Al-Qa'qa' bin Al-Lajlaj an Abi Hurairah. Di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. Tidak akan berkumpul ghubarun fi sabilillah, yaitu debu-debu di jalan Allah, tidak akan berkumpul dengan dukhan jahannam, asap jahannam, fi jawfi abdin abada, pada diri seorang hamba selamanya. Ya, apa maksudnya? Ya, jawf itu sebenarnya arti jawf rongga. Bisa rongga mulut, rongga di leher, rongga perut, pokoknya hal-hal yang sifatnya itu bisa hampa di tubuh manusia. Seperti dalam mulut kan ada kehampaan, di bagian tertentu, di bagian tenggorokan mungkin ada kehampaan, di perut juga ada. Maka ini namanya jauf. Ya, tidak akan berkumpul ghubar fi sabilillah, yaitu ghubar itu debu cuma. Makanya kalau kita orang Indonesia atau Betawi, orang Indonesia bubar. Ya, bubar. Kalau orang Betawi zaman dulu bilangnya gubar, pakai G, dan itu yang lebih sahih. Iya, gubaran. Kalau orang Betawi zaman dulu tuh gubaran. Dan itu maksudnya gubaran adalah gubar dari bahasa Arab. Dari kata gubar artinya debu. Debu yang bisa bertebaran. Ya, makanya ghubar itu adalah debu yang kalau kita giniin dia akan bertemu. Makanya jadi kita giniin gubaran itu. Nah, itu namanya gubaran. Ya, makanya orang kalau misalnya anak-anak habis main, dah bubaran berarti berpencar. Bubar gerak berarti berpencar, gitu maksudnya. Maka tidak berkumpul ghubar, yaitu debu yang berterbangan fi sabilillah. Berarti orang yang berperang. Ini konteksnya berperang, karena yang namanya perang di zaman itu perang real, nyata, langsung secara fisik, dengan kudanya, kemudian tamengnya dan senjatanya.
Dan ada namanya ghubarul jihad atau ghubarul harb, debu peperangan. Yang mana itu ketika ada perperangan pasti itu ghubarnya besar itu, sehingga seperti kabut. Maka orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan ghubar seperti itu, ya, tidak akan berkumpul pada orang ini antara debu jihad, debu peperangan fisabilillah dengan dukhan, asap jahannam. Jadi ada ghubar jihad, yaitu debu-debu jihad yang berterbangan dengan asap jahannam yang juga berterbangan. Maka orang yang pernah berada di medan ini tidak akan masuk ke jahannam ini, gitu maksudnya. Ya seperti itu maksudnya kata Nabi SAW. Ya tidak mungkin gitu, kecuali yang dia jihadnya ria. Maka orang yang jihadnya justru ria itu malah justru orang yang diantara orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Iya, karena ditanya sama Allah, untuk apa kamu berjihad? Dia kemudian bilang, aku berjihad untuk, disebutkan niatannya bagus. Tapi kemudian Allah Ta'ala bilang, kadzabta, bohong kamu. Walakin jahadta lituqal mujahid atau jari, supaya disebut pemberani atau mujahid. Ya, jadi hati-hati. Boleh jadi ada seorang yang terlihat seperti berjihad di medan perang, tapi niatannya itu supaya jadi legend, ya, supaya jadi legendaris namanya. Setelah wafatnya dia pengen, nanti kalau setelah wafat saya pengen nama saya disebut-sebut dan dia lulukan. Maka yang seperti ini bukan fisabilillah, tapi riya dan sum'ah. Ini syirik. Walaupun syirik kecil, tetapi konsekuensinya amalannya batil, tidak sah, dan ujung-ujungnya neraka. Bahkan kata Nabi, awwalu man tusa'aru finnar, yaitu diantara golongan yang paling pertama diseret ke neraka. Begitu juga kalau dakwah seperti itu atau jadi qari Al-Quran, ya bisa seperti itu juga. Tujuannya supaya semata-mata jadi legendaris, namanya harum, dan pengen nanti setelah wafatnya dia dipuji-puji sama orang. Maka ini juga berbahaya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak berkumpul syuh dan iman dalam satu kalbu seorang hamba selamanya. Nah, ini perhatikan baik-baik jemaah. Tidak berkumpul syuh dan iman dalam satu kalbu seorang muslim, seorang hamba selamanya, enggak berkumpul itu antara syuh dan juga iman. Apa itu syuh? Iman kita jelas tahu, iman, kepercayaan yang kuat. Tapi syuh itu apa? Syuh kata sebagian ulama, dia adalah asyaddul bukhl, derajat paling tinggi dari derajat kepelitan. Ya, pelitnya itu, meditnya itu kebangetan. Ya. Dan dia ablaghu fil man'i minal bukhl. Lebih pelit, lebih mencegah diri dibandingkan kebakhilan. Ya, sepelit-pelitnya pelit, syuh namanya. Ada yang mengatakan dari ulama bahwasanya syuh itu adalah al-bukhl ma'al hirs. Al-bukhl ma'al hirs. Kepelitan dengan adanya hasrat, ambisi. Udah pelit, ambisius. Ada orang pelit tapi dia qanaah, udahlah apa adanya gitu. Apa adanya, qanaah tuh ya udah saya apa adanya gini, tapi dia nggak mau ngasih. Ada, ya. Tapi ada pelit tapi ambisius. Ada udah pelit ambisius itu luar biasa itu. Kemaruk, ya apa? Kemaruk tapi nggak mau ngasih gitu loh. Punya banyak, kemaruk dan nggak mau ngasih. Ini syuh kata sebagian ulama. Kemudian dia mengatakan bahwa syuh adalah al-bukhl fi afradil umuri wa ahadiha. Di sini al-bukhl, pelit, itu adalah
kepelitan di beberapa hal saja. Tetapi kalau syuh itu am fil umuri kulliha. Kalau sampai derajat syuh itu umum untuk segala hal itu pelit. Segala hal itu pelit. Jadi ada orang bakhil dari segi apa? Makanan misalnya. Dia nggak mau bagi kalau makanan. Tapi kalau duit dia rajin ngasih. Ada orang kayak gitu. Ini tetap bakhil dari satu sisi, tapi sisi lainnya dia thayyib, baik, karim, mulia, suka memberi. Ada orang juga dia untuk soal duit dia medit, ya. Tapi untuk ilmu dia apa? Suka memberi. Ada. Nah, ini tetap ada baiknya. Ya. Adapun yang syahih, rajulun syahih, pelit, medit, afrit, ya. Yang seperti ini high quality ini. Ya. Itu kalau kamera itu levelnya HD. Ya. Atau mungkin ada yang lebih di atasnya mungkin. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan kepelitannya. Untuk semua hal. Untuk anak istrinya pelit ya. Bahkan untuk dirinya sendiri pelit. Ajib. Untuk dirinya sendiri pelit. Ya, kaya raya. Tapi pelit. Untuk setiap hal. Untuk apapun. Untuk ilmu pelit. Orang nanya, "Pak, mau tahu dong tips gimana caranya kaya seperti Bapak?" Wah, mau tahu aja kamu. Gak mau dikasih tahu. Dan kata yang tadi kata sebagian ulama udah pelit, ambisius pula. Masya Allah, ini yang seperti ini nih. Kalau punya istri, kasihan istrinya ini. Kasihan ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bedanya bakhil dengan syuh. Ini kata sebagian ulama lainnya, al-bukhlu bil mal. Pelit itu cuman berkaitan dengan harta. Tapi kalau syuh itu bil mal wa bil ma'ruf. Berkaitan dengan harta dan juga perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Jadi misal ada orang bakhil, dia soal harta dia nggak mau ngasih. Tapi kalau ada orang misal jatuh, ya, terus dia tolongin gitu loh. Tapi ada juga orang urusan harta dia pelit, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jatuh bodoh amat. Itu urusan orang lain dah udah. Saya nggak mau tahu. Ini syuh, syuh. Ya. Syuh. Jadi pelitnya bukan hanya di soal memberi harta saja. Tapi sampai derajat apapun dari hal yang baik untuk orang lain enggak mau. Enggak mau. Termasuk juga perkara ma'ruf, Bapak. Senyum. Udah pelit, udah gitu belaga kayak presiden Korea. Ya. Enggak mau senyum. Diam aja gitu. Pak, senyum kenapa, Pak? Senyum saya terlalu berharga untuk diberi kepada orang. Masya Allah. Ini rajulun syahih namanya. Pelitnya itu, keafritannya itu udah, kalau bahasa sekarang tingkat apa ya, kon? Bukan tingkat kecamatan lagi dia. Ya. Taib, jadi syuh ini adalah, kata Syekh Raslan hafizallah dalam syarahnya terhadap Al-Adab Al-Mufrad, syuh ini khuluqun dhamimun yatawalladu min su'i dhanni billahi wa dha'fin nafs. Ya. Kepelitan yang luar biasa ini, syuh, kekikiran yang maksimal, kekikiran to the max, ya. Ini adalah suatu akhlak yang dhamim. Dhamim itu tercela, rendah, hina. Yatawalladuna, faktornya, penyebabnya terlahirnya karakter kikir berlebihan ini itu berasal dari apa? Dari dua hal. Pertama, su'idzan billah. Yang pertama, su'udzannya dia kepada Tuhannya, kepada Allah. Dan wadu'afin nafs, lemahnya jiwa. Jadi sebenarnya orang yang kikir itu jangan dikira orang yang kuat jiwanya, kekeh karena kelemahannya. Pertama, dia dari segi persangkaan kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, dan juga dari segi dirinya lemah. Tapi buruk sangka kepada Allah bagaimana? Orang pelit banget itu buruk sangka kepada Allah. Karena biasanya orang yang pelit
yang mencegah dirinya dari kebaikan memberi, itu kan pikirnya macam-macam. Wah, kalau saya nggak ngasih, padahal dia punya uang banyak. Kalau saya nggak ngasih, ntar gimana besok? Ntar gantinya gimana? Dia seudon sama Allah seolah-olah Allah Ta'ala tidak mampu untuk memberinya yang lebih dari itu. Ya, padahal kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, unfiq alaik. Nafkahilah, maka aku akan menafkahimu. Ya, gitu. Dan juga barang siapa yang menafkahi, barang siapa infak, fahuwa yukhlifuh, maka Allah lah yang akan menurutkannya, menggantinya. Iya. Kemudian kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah dari harta. Enggak berkurang. Berkurang mungkin zahirnya secara nominal, tapi pasti Allah ganti dengan yang lebih baik bahkan. Baik dari segi material atau dari segi kesehatan atau makna lainnya. Iya, juga kata Allah Ta'ala di Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, itu seperti apa? Seperti apa? Benih, ya kan? Benih biji gitu. Habbatin ambatat sab'a sunbulah, sab'a sanabil, yaitu ada 7 cabang, dan di setiap cabang itu nanti ada mi'atu habbah, 100 apa? Biji lagi gitu. Nah, kalau 7 sanabil, 7 cabang, di tiapnya ada 100 bibit, 100 apa tadi? Biji atau 100 apa? Bukan 7 cabang, tapi ada 100 di setiap cabangnya nanti ada 100 bibit. Bukan ranting, Pak. Tunas kalau terus di bawah, Pak. Ya pokoknya terserah antum lah gimana enaknya. Ya pokoknya begitu. Biji lah ya gitu ya. 100 biji berarti 700 biji. Dan dari 700 itu kemudian kata Allah apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan terserah Allah Ta'ala. Ajib ya. Berarti sebenarnya kalau orang yang rajin sedekah, itu biasanya orang yang rajin, yang suka husnudzon pada Allah. Dan orang yang malas sedekah, orang yang pelit, itu orang yang lebih mudah suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, syuh ini, sikap kikir yang maksimal ini, itu terbit dari apa? Dari suudzonnya pada Allah, seolah-olah apa dia menyangkakan buruk Allah itu nggak bisa mengganti hartanya gitu loh. Padahal walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah segala kerajaan langit dan bumi, nggak ada apa-apanya kita. Allah maha kaya dan Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Itu yang pertama, faktor atau penyebab terlahirnya itu sifat yang buruk ini. Yang kedua, wadha'fin nafs, dan lemahnya jiwa. Sebenarnya orang yang pelit itu lemah jiwanya. Iya, lemah jiwanya. Dan orang yang rajin sedekah kuat jiwanya. Kenapa? Karena orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kuatkan dia. Pasti orang yang sering bertawakal pada Allah kuat orang ini. Kuat, azamnya kuat. Step yang dilakukan juga kuat. Tapi sebaliknya, orang yang mengandalkan dirinya dan skillnya itu pasti lemah dia. Dan kalaupun dia mempertontonkan kekuatannya, sesungguhnya ia hanya mempertontonkan kelemahannya untuk menutupi kelemahannya itu. Jadi jangan mengira bahwa saya keperkasaan itu dari skill kita. Enggak, keperkasaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahil izzatu jami'a. Milik Allah lah segala keperkasaan, segala kekuatan milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala kekuatan. Maka siapa yang mengandalkan dirinya, maka pertama dia sedang menuju titik kelemahannya. Kedua, hakikatnya dia sedang mengcovery kelemahannya dengan kesekuatannya. Itu kedua. Dan yang ketiga, dia kehilangan sandaran yang hakiki, yaitu Rabbnya Azza wa Jalla, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dia akan berujung pada keentahan dan kehancuran suatu saat nanti. Kenapa keentahan? Lihat nanti ketika sudah tua, apa yang bisa diandalkan? Nggak ada. Dan juga kehancuran, binasa, nanti juga wafat.
Maka itu mengandalkan diri sendiri menunjukkan dha'fun nafs. Dan orang yang bakhil kikir itu menunjukkan dia mengandalkan dirinya dan hartanya. Dia mengandalkan dirinya dan hartanya. Kemudian ditambah pernak-pernik dan bisikan oleh syaitan. Maka kata Syekh Raslan, wa yamudduhu wa'du syaitan hatta yasira hala'. Ya. Dan kemudian ditambah ya, dibentangkan dengan janjinya setan. Iya, janjinya setan sampai dia orang yang syuh ini berjalan dengan hala'. Hala' itu adalah syiddatul hirsi 'ala syai', yaitu punya ambisi kuat terhadap sesuatu. Jadi dia udah bakhil, nggak mau ngasih apa-apa, dan dia punya target tujuan. Dia jalan hidup ini untuk menuju tujuan dia itu. Iya. Ya, saya beberapa ikhwan baik dari DKM atau panitia atau ikhwan pengaji cerita, kita ketika ngobrol-ngobrol. Ya itu kita ini Indonesia kedatangan TKI dari negeri asing, negeri luar lah. Kita nggak mau sebut namanya, antum juga tahu lah. Yang mana katanya negeri itu komunis dan katanya sebagiannya menganut Christianity ya. Tapi pada hakikatnya ketika mereka datang ke Indonesia, rekan-rekan kita ini bilang, wallahi Ustaz, mereka itu enggak punya Tuhan. Tuhan mereka betul-betul uang. Iya, itu yang datang dari negeri asalnya corona itu. Ya. Ya. Nah, itu mereka datang itu cuman buat nyari apa? Uang. Tuhan mereka uang, hidup mereka untuk uang, sama sekali. Dan yakin yang seperti ini ambisius, dan yakin sekali yang seperti ini mental apa? Syuh. Yakin ana. Yakin banget. Ya. Karena mereka nggak punya Tuhan, nggak punya yang disembah, nggak punya yang disandarkan padanya. Mereka hanya menyandarkan apa? Skill, tenaga, dan energi mereka, khalas. Dan itu menunjukkan lemahnya mereka. Nah, sekarang kalau kita umat Islam mau dikadalin dan dilemahin sama orang-orang seperti ini, ajib. Berarti kita lebih lemah dong. Lalu bagaimana membentengi negeri ini dari yang seperti itu? Bagaimana caranya? Tunaikan syariat Allah di diri kita masing-masing, di keluarga, dan di sosial, juga perekonomian. Sesungguhnya syariat Allah itu mengatur semuanya. Dari segi politik, sosial, psikologis, kekeluargaan, semua wallahi ada dalam kitab-kitab fikih. Cuman kita itu belajar cuma sampai kitab Taharah, salat selesai. Taharah, salat selesai. Bulan Sya'ban, Rajab, bulan puasa adalah kajian tematik puasa. Ya gitu, khalas. Enggak sampai zakat. Wah, berat. Puasa aja pas bulan puasa. Haji, wah sulit Sat. Haji sekarang haji umrah haji belum buka. Jual beli berat Sat. Ya, nikah. Nah, ini nih ya. Ini nih biasanya nih ya. Jihad, qada, kemudian dan seterusnya dari fikih-fikih jinayah. Wallahi semua itu diatur dalam Islam. Maka membentengi untuk bisa mencegah agar negeri ini bisa aman dari makar-makar orang-orang yang tak beragama, yaitu kita kembali ke syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menjaga. Maka kata Nabi SAW apa? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau negeri ini menjaga agama Allah betul-betul, yang menjaga kita itu bukan tentara lagi, Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui makhluknya bisa, terserah Allah. Ya. Taib, kemudian di sini orang yang berambisi atau ambisius karena syuh dan bakhilnya, fayatawalladu anhu al-man'u li badlihi wal jaz'u li faqrih. Karena kikirnya dia dan karena perjalanan ambisius kehidupannya, maka akan terlahir lagi dari situ apa? Dua hal. Pertama, al-man'u lil badl, dan yang kedua al-jaz' lil faqd namanya. Al-man'u lil badl artinya tidak mau spending, tidak mau menghabiskan, enggak mau memberi,
nggak mau menafkahi. Ya ini. Dan yang kedua al-jaza' lil faqd, yaitu merasa apa namanya, jaza' itu merasa sangat bernasib sial, merasa sangat menyesal jika kehilangan sesuatu dari yang dia miliki. Sangat merasa menyesal dan kehilangan akan sesuatu yang dia miliki. Padahal mungkin hanya serpihan koin atau serpihan dari hartanya yang banyak. Ini kalau misalnya di komik ini namanya Paman Gober, ya. Paman Gober tuh contoh kapitalis yang pelit, dan pelitnya itu syahih. Jadi kalau antum ingat Paman Gober, ya nggak tahu Inggrisnya apa namanya itu, ya. Siapa namanya? Iya itu anu lupa ya. Antum kok tahu? Sebenarnya antum yang lebih berhak nanya gitu ya. Kok usah tahu? Iya. Ya, anda tahu-tahu aja, namanya pengetahuan. Nah seperti itu. Itu jadi syahih, bakhilnya kelewatan. Dan anda yakin insya Allah di antara kita nggak ada ya segitu, nggak ada. Tapi kalau bakhil mungkin kadang ada, karena bakhil itu apa ya? Dia kadang di satu sisi kita bakhil, ikhwan. Satu sisi kadang kita bakhil. Tapi di sisi lain mungkin kita karim. Karim lawan dari bakhil. Karim itu mudah memberi. Ya, bakhil dari segi spending listrik misalnya, kadang bakhil. Ya, sebagian masjid itu, ini masya Allah ini karim, ini masjid yang karim. Ada berapa AC? 4, masya Allah. Dan masih ini semua. Ada sebagian masjid, habis selesai, habis salam, orang masih pada sholat, belum sholat sunnah, udah pada dimati nasinya. Padahal sumbangan banyak, masya Allah. Ada ini bakhil seperti ini, nggak memperhatikan kenyamanan jemaah, ya. Dan ini, masya Allah ini karim masjid itu. Kemudian disediakan apa audio mungkin sampai luar bukan ya? Sampai luar, iya. Kalau bisa sampai jalan raya itu, iya masya Allah. Itu terlalu karim itu. Kekariman namanya ya. Iya. Taib. Ada bakhil, kadang-kadang ini bakhil. Tapi bisa juga ikhwan. Kita ini bisa menjadi syahih kadang-kadang dalam masalah rumah tangga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhdiratil anfusus syuh. Nih di surat An-Nisa. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhdiratin anfusus syuh. Nih ana akan bacakan An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh. Jadi seorang istri khawatir kalau suaminya ini melakukan salah satu dari dua hal. Satu yaitu nusyuz, dan yang kedua atau i'rad. Nusyuz itu artinya tarafu', yaitu merasa tinggi banget di atas istri sehingga menzaliminya. Ya kalau seorang perempuan khawatir nih suaminya nih bakal makin zalim sama dia karena merasa punya otoritas. Atau yang kedua i'rad, sebaliknya bersikap tidak acuh, cuek. Dan ada kasus seperti ini, suaminya tuh cuek sama istrinya 100%. Bahkan gak mau ngomong walaupun di rumah. Diceraikan tidak, tapi digauli juga tidak. Maka fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Maka hendaklah keduanya dapat mengadakan perdamaian. Perdamaian baik mendatangkan pengacara satu sama lain atau hakim satu sama lain, atau mendatangkan keluarga masing-masing keluarga untuk membincangkan dan mendiskusikan bagaimana enaknya. Wasulhu khair. Sulh, perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, ini kata Allah. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir. Ya bisa aja manusia itu menjadi kikir dalam urusan rumah tangga. Nggak rela kemudian hartanya dihabiskan oleh istrinya atau untuk anak istrinya. Habis ini bisa terjadi syuh dalam berumah tangga, dan luar biasa kikirnya. Dan kemudian udahlah kamu, kata suaminya, kamu aja yang kerja kelas. Saya pokoknya nggak mau nafkahin. Kamu aja yang kerja, itu urusin tuh anakmu tuh. Tapi nggak ditalak. Ini kesian ya seperti ini, ikhwan. Tapi nggak ditalak. Dan kasus seperti itu mulai merambat, banyak terjadi. Terzaliminya perempuan
oleh laki-laki yang pelit, bakhil, afrit, medit. Nah, udah lengkap tuh anak sebut ya. Taib. Ya, karena sangat gak enak ikhwan kalau kita mendengar kisah-kisah seperti ini, ya. Bikin malu laki-laki gitu loh. Ya, bikin malu laki-laki. Taib, kita lanjut kemudian apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, fadlul jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad fi sabilillah. Dan juga fadlul judi was-sakha. Keutamaan menjadi dermawan. Ya, karena syuh lawan dari sakha. Bukhl lawan dari jud. Yaitu kepelitan lawan dari kedermawanan. Dan ingat, kedermawanan itu tidak hanya berkaitan tentang harta, jemaah. Kedermawanan gak pasti berkaitan dengan harta, karena kadang-kadang orang memang bukan dia bakhil tapi memang miskin. Bukan dia bakhil tapi memang miskin sehingga gak bisa sedekah. Kadang kedermawanan itu kadang berkaitan dengan sikap. Senyum, murah senyum. Itu dermawan dia. Dan juga punya waktu buat orang, buat konsultasi, itu tuh dermawan. Makanya dai yang dermawan itu dai mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah dengar gak kalau misalnya Rasulullah itu seorang yang karim, dermawan, dan makin dermawan di bulan apa? Ramadan. Yang kita pikirkan selama ini mungkin maknanya adalah Rasulullah itu suka memberi, betul. Dan makin suka memberi di bulan Ramadan. Iya. Tetapi kedermawanan beliau tidak berhenti hanya pada masalah memberi uang atau memberi nafkah dan seterusnya, enggak. Melainkan kedermawanan beliau diantaranya adalah menghabiskan waktu untuk mempelajari Al-Quran bersama Jibril. Iya. Maka seorang muslim yang menghabiskan waktunya untuk kebaikan agamanya, maka dia dermawan dalam pintu keagamaan. Ya. Nah, ini dermawan juga yang seperti ini. Karim, bagus ya. Jadi dermawan itu bukan hanya masalah apa? Harta. Ada dermawan senyum. Ada dermawan dari segi salam atau menyapa. Ada. Dan ada sebaliknya kan? Ada orang bakhil dari segi menyapa. Enggak mau, ini enggak mau nyapa kecuali kalau dia yang disapa. Dan itu pun dia enggak mau senyum. Bang. Kadang preman kayak gitu tuh. Bang. Sapam kadang gitu tuh, sapa komplek. Kalau bukan sama penghuni komplek kayak gitu. Pak. Matanya sambil melotot. Dikira serem apa? Iya sih, ya gitu. Kecuali kalau orang komplek baru, apalagi orang komplek yang kaya tuh. Iya, kita pernah kebukti. Iya kayak gitu ya, kawan. Iya. Dan Anda punya pengalaman tahun 2013, 2012 atau 2012 atau 2013, Anda lupa. Al-muhim, antum tahu kan daerah sekarang Kalibata City waktu awal-awal bangun, kan di pinggir rel tuh dulu kan masih ada ruko-ruko tuh banyak tuh. Antum orang mana jemaah? Anda nggak tahu nih. Kan ini kan dekat sama Kalibata ya. Anda dulu Kalibata rumahnya. Tahu nggak? Pinggir rel. Sekarang udah taman sekarang. Dulu kan ruko banyak tuh. Agak kumuh. Tapi itu emang dari dulu ruko banyak di situ. Dari dulu, dari sejak anak kecil pun di situ. Nah, di situ dibangun kemudian ada rumah makan Padang, masakan Padang. Ya, masya Allah enak, sambelnya enak tuh. Makanya anak makin lapar nih, ingat itu. Ya. Anda makan di situ suatu ketika Anda makan di situ dengan atribut biasa aja. Ya kaos, celana biasa-biasa aja gitu. Masuk. Dan Anda pengen makan, pelayan lama banget itu. Lama banget, masya Allah. Anda bukan diprioritaskan mungkin karena entah muka miskin atau masih bujang atau gimana ya. Ya lah kulihal. Anak ketika itu masih kurus mungkin. Lama pelayanannya, masya Allah. Anak kecewa, tapi tetap dilayani, kemudian dapatlah makanannya walaupun udah maksimal itu laparnya itu. Nah, pada suatu ketika, karena juga ketika itu udah mulai ngisi rutin di gedung Transcorp Bank Mega sama teman-teman Trans TV. Sehingga kan setiap habis kajian Anda selalu dapat oleh-oleh dari Trans TV, diantaranya bantal lah,
map lagu, buku dan seterusnya yang ada logo-logo Trans TV-nya. Ya. Anak kemudian pakai topi Trans TV. Ya, asik ya. Oke, ada kemudian jalan. Anak masuk kemudian ke rumah masakan Padang yang sama. Ini enggak menjelekkan masakan Padang ya, anak favorit, anak suka juga soalnya memang. Ya. Masuk itu langsung mereka melayani. Hebat, Mas. Ya, kok beda ya perlakuannya. Ini orangnya sama loh sama yang waktu itu. Iya, sama. Iya, langsung cepet itu. Iya, makanya besok-besok ya kalau antum mau dicepetin layanannya di masakan Padang, ya pakai topi TV ya. Iya. Gitu. Insyaallah dihormati ya. Oke. Jadi kita ikhwan kalau karim itu dermawan jangan hanya kepada yang kita anggap ada feedback kepada kita. Atau kita anggap, oh ini orang mulia nih, baru kita. Bahkan justru orang-orang yang terdampar, stranded, dan orang-orang yang kesulitan itu yang lebih berhak untuk kita bantu. Jangan orang yang mungkin kelihatannya dia udah established, kemudian baru kita bantu. Ya, jangan kita baru mau senyum sama YouTuber yang 6 juta, 12 juta subscribersnya. Sementara YouTuber kayak anak yang cuman berapa belas ribu doang, nggak mau senyum. Antum ini ya. Ya masa kayak gitu. Jadi karim itu untuk setiap pihak. Rasulullah itu nggak membanding-bandingkan. Makanya Allah tegur itu Rasulullah SAW. Dan dengan saya nggak meremehkan Rasulullah. Rasulullah SAW adalah Sayyidul Mursalin, makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW sedang melobi dan berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Ini kesempatan supaya mereka siapa tahu dapat hidayah. Rasulullah melakukan ikhtiar dakwah ya supaya tahu dapat hidayah. Tapi kemudian Abdullah bin Umi Maktum, seorang tua, renta, buta, lemah, jalannya juga lamban, mendengar ada suara Nabi Muhammad nih. Dicari kemudian arah suara itu. Dan di sela-sela Rasulullah berbicara kepada orang-orang pemuka Quraisy itu, tiba-tiba Abdullah bin Maktum bertanya tanpa ada tedeng aling-aling, bertanya tentang suatu faedah. Maka kemudian Rasulullah SAW abasa wa tawalla, bermuka masam kepada Abdullah bin Maktum dan berpaling. Secara manusiawi sebenarnya wajar loh Rasulullah kayak gitu cuma. Ya, kayak misalnya nih, saya lagi ngobrol sama orang-orang penting. Saya lagi ngobrol sama Menteri Pertahanan negeri, Masya Allah. Datang DKM An-Nahl. Pak Ustadz, afwan Pak Ustadz. Antum gak ngerti waktu apa antum? Ya, kira-kira gimana? Ya wajar kan ya? Wajar. Antum tahu gak sih posisi antum DKM An-Nahl ini Menteri Pertahanan loh, ya? Ya. Nah, misalnya kayak gitu kan wajar ya kayak gitu ya? Wajar mungkin ya. Atau maaf ini bukan menyerupai Menteri Pertahanan sama orang kafir Quraisy ya, enggak, bukan maksudnya itu. Enggak, misal aja. Orang besar gitu, pemuka kaum. Nah, itu wajar, tapi Rasulullah SAW, tapi Allah Ta'ala kemudian tegur. Dan Allah sindir di ayat dan jadi legenda sehingga ini perhatian untuk kita ini apa namanya karam, yaitu kemuliaan, bersikap dermawan, terbuka. Itu justru pihak yang lebih lemah, yang harus kita lebih tersambung padanya. Nah gitu. Ya karena kalau misalnya dalam dakwah itu justru lebih ke orang-orang yang di atas saja, itu malah justru jadinya apa? Mukanya berminyak terus nanti, ya. Jadi penjilat takutnya. Ya, dikhawatirkan menjadi seperti itu. Jadi itu keutamaan apa? Keutamaan al-jud was-sakha, keutamaan menjadi dermawan. Dan lawannya berarti an-nahyu 'anis syuh wat takhwif min nuqsanil iman bisababis syuh. Larangan bersikap kikir. Dan dalam hadis juga ada ancaman berupa lemahnya iman, kurangnya iman disebabkan syuh, yaitu sikap kikir. Baik. Wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak berkumpul kekikiran yang maksimal itu dengan keimanan di kalbu seorang hamba. Ya berarti ini loh imannya lemah, berarti orang ini susah ngumpulnya, berarti lemah imannya. Kalau imannya kuat maka dermawan dia insyaallah dengan kadarnya. Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan
dengan hal yang sama atau hadis yang serupa dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Al-khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhl wa su'ul khuluq. Ada dua karakter yang dua karakter ini tidak bisa berkumpul di orang beriman. Artinya orang beriman ini, iman itu tidak bisa ngumpul dengan dua karakter ini, itu maknanya. Yang pertama al-bukhl, pelit. Ternyata pelit walaupun nggak sampai syuh derajatnya, itu juga tidak bisa nyambung sama iman. Pelit nggak sampai kikir, nggak sampai syuh, tapi bukhl biasa, itu nggak bisa matching sama iman tuh. Bertentangan. Dan yang kedua su'ul khuluq, yaitu buruknya tingkah laku, buruknya akhlak, itu tidak bisa nyambung sama iman. Ya, buruknya akhlak tidak bisa nyambung sama iman. Makanya nggak enak kalau kita bilang ada orang perangainya buruk, suka teriakin di pasar misalnya, suka teriak-teriak, atau suka cengin orang dan mempermalukan orang, atau suka ngeprank. Itu kan akhlaknya buruk ya kan. Ada prank-prank yang luar biasa. Apa prank apa sekarang yang trendy ya kan? Hah? Bilang apa? Itu yang prank bukan manusia aja itu. Itu sampai jin-jin juga ngeprank orang itu. Masya Allah, itu bukan su'ul khuluq lagi itu. Itu se-Indonesia itu. Yang di prank itu bukan hanya manusia biasa, pejabat, Polres di prank juga itu. Masya Allah itu. Anda nggak tahu itu su'ul khuluq atau emang orang stres itu, Anda nggak tahu. Kayaknya lagi stres itu. Depannya iya kan hurufnya kan? Ah iya. Anda tahu, paman gober aja Anda tahu, masa yang kayak gini nggak tahu, ya kan? Di prank yang seperti ini, Masya Allah, ini orang kurang iman, lemah imannya, ya. Tapi juga yang di prank, ya lemah juga imannya. Sampai ada kemudian mendata mediumisasi jin, kemudian jinnya kemudian bilang dicai gitu, ada di air. Ini sama-sama bahlul semua ini. Mau aja ditipu. Ya jinnya ya ambil ya oportunis kan, nah, mumpung kesempatan buat nipu orang kan, akhirnya dia bilang ada di air dengan sungguh-sungguh ngomong kayak gitu. Itu setan tuh kayak gitu ya kawan. Sejak zaman iblis sampai zaman ya iblis juga emang. Dari zaman dulu ya ngasih tahu hal bohong, sebenarnya bohong. Ternyata ada di Garut bukan? Majalengka. Lupa ya, nggak usah diingat juga, nggak apa-apa sih, nggak penting ngapain. Tahunya lagi di tempat lain. Nauzubillah min dzalik, ada yang seperti itu. Lihat usul khuluq, nggak ada akhlak kalau kayak gitu, nggak ada akhlak. Ya, dan prank-prank lainnya nggak ada akhlak. Ya, makanya nggak bersatu dengan iman. Ini bukan berarti orang yang pelit berarti dikafir, bukan berarti orang yang nggak ada akhlak mesti kafir, nggak gitu juga. Tetapi menunjukkan bahwa keimanannya itu kurang. Karena iman yang kurang nggak bisa bersatu dengan ini. Kalau iman bertambah, makin tinggi imannya, ini bakal tersingkir ya kawan. Seandainya iman kita itu tinggi, kita nggak bakal pelit. Seandainya iman kita itu tinggi, kita bakal berakhlak mulia. Makanya dikaitkan masalah akhlak dengan tetangga, akhlak dengan tamu, akhlak dengan lidah sendiri, itu dikaitkan dengan iman. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam, hendaklah dia berkata baik atau diam, lisan. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa ada, atau dalam riwayat lain fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia sakiti tetangganya. Dan yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Dan di antara fikih yang harus difahami oleh sahibul bait adalah, di antara fikih yang harus difahami oleh pemilik rumah adalah bahwasanya tidak wajib atas pemilik rumah untuk menerima tamu kecuali kalau sudah janji. Tidak wajib atas sahibul bait untuk menerima tamu kecuali kalau sudah ada janji sebelumnya. Dan ketika
sudah nerima tamu wajib dimuliakan. Itu kaidahnya jemaah. Maksudnya menerima tamu, maksudnya memasukkan tamu, menerima, bukan masukkan tapi menerima tamu. Karena nggak mesti masukkan tamu. Kadang diterima tapi ayo ngobrol di teras, ya kan ya? Kan nggak sampai masuk tuh. Nah, kaidahnya kayak gimana tadi supaya akhlak kita terhadap tamu baik? Tidak wajib menerima tamu kecuali kalau udah janji. Ya, tidak wajib menerima tamu kecuali kalau udah janji, atau kalau tamu itu darurat karena silaturahim. Yang darurat karena silaturahim yang sangat wajib, ya. Seperti tamu itu orang tua kandung kita. Ya, masa antum ini, Beb, ada emak saya, Beb. Ya, iya kata bebeknya, kata istrinya, itu kan makmu ya, ini terimalah. Enggak ah, jangan dijawab, biarin ntar juga pergi. Parah, nggak ada akhlak. Ya, jadi kalau udah janji wajib nih, udah WhatsApp dia, akhi, anda datang ke rumah antum ya, jam berapa? Jam 9. Ayo sip datang aja. Pas dia datang, antum nggak mau jawab salamnya, assalamualaikum. Jangan dijawab, jawabnya pelan-pelan ya, waalaikumsalam. Biar dia nggak denger, biarin. Assalamualaikum. Kata Nabi SAW apa? Al-istidhanu thalathan. Izin salam 3 kali. Fa'in udzina laka wa illa farji'. Kalau dijawab diizinin, alhamdulillah. Kalau enggak dijawab, ya irji', kata Nabi, irji', pulang. Balik, jangan ngedon di situ. Ngedok di situ jangan. Iya, jangan ngedok di situ, ya. Jadi gitu Pak, kalau misalnya sampean misalnya kita kan ibaratnya kalau orang gedongan kan pakai bel ya. Kalau salam doang enggak kedengeran, Pak. Salam doang mantul di tembok, mantul di ini, salam balik lagi, enggak pakai bel. Ya boleh salam, assalamualaikum gitu. Ya, 3 kali. Ya, gitu. Karena haknya sahibul bait untuk menjawab atau tidak, untuk menerima atau tidak, hak dia. Kalau nggak dijawab ya udah, jangan ngendok di situ, ngendok di dekat pintunya atau ngumpat dikit di balik semak-semak, ya, atau di samping rumah. Ya nunggu, awas lu, gue tahu lu di rumah, ya, awas lu pas keluar, gue tegur lu, gitu kan. Iya. Ternyata bener dia keluar, ngelihat, udah pergi belum ya? Wah, ketahuan akhirnya, loh. Jangan ngendok dong. Ya, udah kayak main petak umpet ya. Ya, wa illa farji'. Tapi kalau misalnya kita udah nerima tamu, waalaikumsalam, berarti kan ini dijawab zahir nerima. Buka, kalau dia masuk, fadhal masuk. Wajib dimuliakan. Dimuliakannya secara uruf. Uruf kita gimana muliakan tamu? Mungkin kasih air, ya. Makin mulia tamunya mungkin kasih kopi. Makin mulia kasih kopi, buah-buahan sediain. Iya. Tapi kalau tamunya ini nggak ada mulia-mulianya, ya nggak usah kasih apa-apa. Gue tahu lu mau kesini mau ngapain. Paling gosok-gosok paha, ya kan? Ntar habis itu minjem uang, kan gitu. Ya, yang seperti itu mungkin diterima aja udah mulia itu. Iya. Tapi alhamdulillah itu kembali ke uruf, ikhwan. Jadi nggak mesti kalau tamu nggak disediain air berarti ini menghinakan tamu, nggak mesti. Kadang-kadang antar teman nggak perlu air, udah dia cuma pengen sebentar doang. Itu pokoknya kita lebih tahu tentang uruf kita, jadi insyaallah masalah ini luas. Cuman kalau memang itu bentuk pemuliaan wajib dilakukan. Jadi gitu, 2 karakter yang tidak bisa berkumpul pada qalbu yang beriman, yaitu al-bukhl, pelit, dan juga buruknya akhlak. 12.56 kita cukup sampai sini materinya insyaallah. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada kan? Ya, baik. Ya, silahkan aja. Kita selesaikan saja sampai sini insyaallah. Semoga kita bisa lanjut di bulan depan biidznillah taala. Jazakumullah khairul jazaa ala hudurikum wa husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.